Setelah membangun Majapahit menjadi kerajaan besar, Raden Wijaya menghadapi ujian terbesar dari dalam kerajaannya sendiri. Ketika Raden Wijaya wafat, siapa yang akan menggantikannya? Tantangan datang dari orang yang paling dekat dengannya, anak-anak raja yang berambisi memperebutkan takhta. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh ketegangan ini, pastikan untuk like dan subscribe. Tulis di komentar, menurutmu, apakah konflik internal ini bisa menghancurkan Majapahit? Setelah kepergian Raden Wijaya, setelah berhasil mendirikan dan memperkuat Majapahit, Raden Wijaya semakin yakin bahwa kerajaannya akan menjadi kekuatan besar di Nusantara. Namun, di balik kejayaan yang ia bangun, ada ancaman yang lebih besar yang bersembunyi di dalam kerajaannya sendiri. Setelah kematian Raden Wijaya pada 1309, Majapahit menghadapi krisis kepemimpinan. Raden Wijaya tidak memiliki pewaris langsung yang jelas. Beberapa anak raja yang merupakan keturunan dari istri-istri raja mulai menunjukkan ambisi mereka untuk mengambil alih takhta. Di antara mereka ada dua anak raja yang paling berambisi, Sri Kertanegara yang merupakan anak dari Permaisuri dan Jayanegara yang berasal dari ibu yang lebih rendah statusnya namun memiliki dukungan besar dari kelompok bangsawan. Konflik antara Sri Kertanegara dan Jayanegara mulai berkembang, masing-masing berusaha memperoleh dukungan dari berbagai kelompok bangsawan, militer, dan elit kerajaan. Sri Kertanegara dengan darah langsung dari Permaisuri merasa dirinya lebih berhak atas takhta. Sementara Jayanegara meskipun lebih muda dan tidak memiliki kedudukan istimewa mulai menarik perhatian para pendukung yang ingin membawa perubahan dalam pemerintahan Majapahit. Dalam situasi ini, Gajah Mada yang saat itu menjabat sebagai patih berusaha menjaga kestabilan kerajaan. Namun Gajah Mada tahu bahwa persaingan antara anak-anak raja ini bisa menghancurkan Majapahit jika tidak ditangani dengan hati-hati. Dia memutuskan untuk tidak berpihak pada salah satu pihak secara terbuka, tetapi berusaha menjaga agar Majapahit tetap aman. Di tengah ketegangan ini, ambisi Jayanegara yang didorong oleh kelompok bangsawan yang tidak puas dengan pemerintahan sebelumnya semakin kuat. Ia mengklaim bahwa Majapahit harus bergerak ke arah yang lebih modern dan lebih terbuka terhadap perubahan. Sementara itu, Sri Kertanegara berusaha memperkuat pengaruhnya dengan menggandeng Gajah Mada yang dikenal sangat setia pada keluarga kerajaan untuk memastikan dirinya diangkat menjadi raja yang sah. Namun, konflik ini semakin memanas ketika Jayanegara memimpin pasukan untuk merebut kekuasaan. Beberapa pertempuran terjadi di dalam istana dan pihak yang mendukung Jayanegara mulai menguasai sebagian besar wilayah kerajaan. Gajah Mada yang awalnya tidak ingin terlibat dalam persaingan ini akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Dengan kecerdikan dan kemampuan militernya, Gajah Mada berhasil menekan perlawanan Jayanegara. Ia menggunakan strategi untuk meredakan ketegangan di antara para bangsawan dengan mengusulkan perundingan damai dan penyelesaian yang adil. Meskipun Jayanegara pada akhirnya berhasil mempertahankan posisinya sebagai raja, Majapahit tetap terancam oleh konflik internal yang semakin meruncing. Namun, Gajah Mada tetap berhasil menjaga stabilitas kerajaan. Ia juga mulai memperkenalkan kebijakan untuk menghindari pengaruh luar yang dapat memicu ketegangan lebih lanjut di dalam kerajaan. Meskipun demikian, Jayanegara yang baru berkuasa tidak sepenuhnya bisa mendekatkan hati para bangsawan, dan Majapahit tetap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan persatuan internalnya. Meskipun Jayanegara berhasil mengamankan takhta, konflik yang ditimbulkan oleh perebutan kekuasaan antara anak Kanok, raja mengingatkan kita bahwa tantangan terbesar bagi sebuah kerajaan seringkali datang bukan hanya dari musuh luar, tetapi juga dari ambisi internal yang bisa meruntuhkan kestabilan yang telah dibangun. Namun, berkat kebijaksanaan Gajah Mada dan kegigihan Majapahit untuk tetap berdiri kokoh, kerajaan ini berhasil menghadapi ujian tersebut. Jika kamu ingin melihat bagaimana konflik internal ini mempengaruhi kejayaan Majapahit, tekan like, subscribe, dan beri komentar di bawah.
Apakah menurutmu perebutan kekuasaan ini akan membawa kehancuran bagi Majapahit? Bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu tentang sejarah Majapahit.